banyak banget lah ya sebenarnya. Jadi kita dokter di sini cuma nanggepin pertanyaan dari kalian aja karena semuanya bisa dokter jelaskan dan dokter bantah gitu. Mungkin apa yang mau ditanyakan gitu aja. Karena nanti kalau untuk bukti-bukti kan nanti diserahkan ke pihak berwajib. Oke, mungkin dari pertama kejadian dulu aja ya terkait benar gak sih kalau waktu itu pernah terjadi mediasi, cuman memang ditawarnya perdamaian dengan cara tertentu di ruang mediasi ya. Di ruang mediasi memang mereka ini berdua ini ingin bilang kita tidak ingin ribut dok, kita cuma pengen tanya dari mana dokter mendapatkan barang tersebut. Dan dokter bilang hak dokter untuk mau menjawab atau tidak, karena itu adalah haknya dokter sebagai pembeli dan dokter melindungi reseller. Apalagi melihat aksi mereka yang mempersekusi dokter di situ. Jadi dokter tahu karakter asli bagaimana nanti para reseller kecil ini yang mereka nggak punya kekuatan apa-apa, mentalnya mereka nggak kuat, mereka diserang. Bahkan reseller sendiri yang nggak ikut-ikutan pun melaporkan ke dokter, mereka diserang. Terutama mentalnya oleh Arif Afanda. Ya, ini kan Arif Afanda adalah anak buah dari Rahma. Mereka menyerang secara melalui mentalnya ya terutama ya. Dan di ruang mediasi itu dengan jelas Fitra, suami dari Rahma bilang, jika Doktif ngasih tahu siapa resellernya itu dari Kalimantan, besok pagi saya misalnya Fitra ya, saya akan langsung terbang ke Kalimantan, saya akan selesaikan diri dengan membawa parang. Nah, gimana coba dokter dengerinnya? Gimana coba? Masa dengan kondisi begitu dong serahkan ke resellernya? Tapi di luar gimana guys ngomongnya di depan Polda laporannya? Jadi maksudnya supaya dokter kasih tahu, dokter mau lapor ke dia, kami akan melaporkan ke Badan POM. Hello Rahma alias SS. Badan POM sudah mengetahui siapa resellernya per tanggal 20 Desember 2024 ya. Jadi jangan seperti pahlawan kesiangan ya. Jangan bersikap seolah-olah di luar Polda itu halus, lembut. Beda banget, mana kata-kata parang kamu gak keluar ya. Jadi nggak usah. Badan POM sudah tahu. Artinya sebelum Sheila Sofia meminta Badan POM untuk memeriksa produk yang dokter review itu udah tahu dulu, udah memberitahu. Sudah tahu. Ya, tapi dokter baru keluarkan spill pelan-pelan ya. Jadi biar dokter keluarkan seluruhnya pelan-pelan. Dia dokter mau lihat seperti apa coba. Kamu mau seperti apa? Ya, apalagi yang mau ditanya. Tapi dok apa? Kalau nggak salah dia membantah tuh karena dia emosi akhirnya dia mengucapkan hal apakah tersebut. boleh sekarang? Apakah boleh sudah bentuk pengancaman loh? Kamu berkata seperti itu dalam keadaan emosi atau apapun tidak ada alasannya. Ini negara hukum bukan negara barbar. Ya, tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negara Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tidak ada. Tidak ada dengan cara kamu emosi, kamu bisa melepaskan omongan seperti itu. Tidak ada alasannya. Ya, dan kamu akuin dong berarti bahwa mereka berkata seperti itu, berarti mereka akuin ya. Dan jelasnya mereka akuin. Gitu. Tadi sempat juga Sheila Sofia menyampaikan bahwa sebenarnya dulu sempat ada komunikasi nih dekat dan sempat juga dokter meminta produknya untuk direview karena permintaan dari salah satu anggota DPR. Itu seperti apa dokter? Dokter ingin mengingatkan kalian bagaimana anggota DPR sudah menyebutkan owner brand tersebut ya, brand D, brand S dan lain sebagainya yang produknya overlap. Artinya apa? Mereka sendiri sudah menaruh perhatian. Kenapa? Nah, itu seharusnya kan benar. Jadi apa yang dokter omongkan adalah benar. Bahkan beliau sendiri sudah mengumumkan kok di media massa. Itu anggota DPR. Siapa itu dokter? N ya? Dok, kalau boleh flashback kedekatan dokter dengan itu artis siapa tuh juga bilang kan, terus Mas Boya kan juga begitu sama. Itu kan sudah menjadi bahasan di DPR, memang sudah menjadi bahasan di DPR dan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah nggak perlu dibantah, emang betul sudah menjadi bahasan di DPR. Oke, dok, kalau flashback dikit kedekatan dokter dengan SS ini seperti apa sih dulu? Apakah rekan bisnis atau memang teman biasa?
tidak ada hubungan apa-apa. Jadi memang beliau mendapatkan nomor doktif dari HS, ya. Diduga beliau mendapatkan nomor doktif dari HS. Dari mana HS mendapatkan nomor doktif? HS mendapatkan nomor doktif dari inisial CK. Karena doktif memang mengenal baik CK pada saat doktif bertemu dengan dia di Mekah pada saat haji, ya. Jadi dari CK memberikan nomornya doktif ke HS, tapi doktif nggak merespon. Ya, pada saat itu HS berusaha menghubungi doktif, tapi doktif menyampaikan pesan kepada CK pada saat itu untuk lebih baik HS tidak menghubungi doktif karena tidak akan doktif gubris. Oke ya, yang pertama. Yang kedua, ternyata HS terus berusaha nge-reach doktif, gitu. Ya, dan doktif dengar dari CK bahwa doktif diundang ke pabriknya HS. Doktif bilang, maaf, tolong sampaikan ke HS, diundang ke pabriknya tidak akan bisa membuktikan bahwa produknya overclaim. Karena doktif akan mengatakan produknya overclaim berdasarkan data dari lab. Doktif tahu beliau mempunyai pabrik yang besar, megah, tetapi matanya doktif tidak akan bisa melihat produksinya itu overclaim atau tidak. Jadi tidak ada gunanya untuk HS mengundang doktif ke pabrik beliau. Beliau sudah pernah mengundang doktif ya ke pabriknya. Tapi doktif nggak publis. Doktif yang menjadi apa tuh artinya kekecewaan Selosaki, artinya dia nggak terima karena doktif itu dianggap tendensius, artinya hanya menyerang produknya dia saja nih, sementara masih banyak juga yang lain, kenapa nggak diserang? Jadi hanya tebang pilih. Gimana dokter? Apakah dengan produk-produk yang doktif review yang lain-lain dengan brand 2F misalnya, dari yang dia sebagian ada yang sesuai, sebagian tidak, bagaimana? Brand-brand yang lain kan banyak di VT-VT-nya doktif. Kan itu bisa kalian jawab sendiri. Nggak ada yang namanya tebang pilih gitu. Nggak ada. Ya semua produk pasti doktif review, cuma doktif memilih yang terbesar tertinggi. Jadi yang mana yang peminatnya masyarakat paling banyak, wajar dong. Karena dokter kan ingin membela masyarakat, dokter kan di pihak masyarakat. Mana yang penjualnya terbesar ke masyarakat? Mana nih yang masyarakat tersedot uangnya? Kemana nih? Nah yang dokter lihat ya dari salah satunya dari mereka. Gak cuma begitu, buktinya dari DRZ kan dokter partner saya juga, betul nggak? Kok bisa dibilang cuma dari dia? Gitu. Banyak brand-brand yang lain yang dokter review, nggak cuma dari dia. Tapi tadi saat ditanya memang dokter mengkhususkan saat itu mereview produknya ke SS aja dong, dan jawabannya iya gitu. Saat kejadian ya yang diperkarakan. Kan emang unboxing memang dari toko SS gitu. Tapi kan dokter nggak cuma unboxing. Ingat nggak? Ayo, ingat nggak dokter unboxing dari DRL bersama dengan Bang Hotman? Ayo mau ngomong apa? Bareng Bang Hotman loh dokter unboxingnya. Berarti itu produknya bukan produk SS kan, tapi produk dari DRL. Ayo, nggak ada. Dok, tadi kan dia juga mau produk ya dok, dibawa lagi dengan semua. Betul. Ada satu servisnya nggak yang dia bawa? Yang dia bilang ada hasilnya. Yang dia jelaskan apa? Bawa ya, ada hasilnya 9 dan sudah perbaikan. Iya. Yang dok tanya kan? Kan nggak dok? Loh, kan dokter kemarin tunjukin ada komposisinya, ada diasenamitnya nggak? Nggak ada kan komposisinya? Yang dokter tanyakan di komposisinya nggak ada. Terus tiba-tiba hasil labnya ada. Misal seperti kalian beli martabak, iya kan? Pesennya pakai telur. Begitu kalian makan nggak ada telurnya, protes nggak? Ya sudah, jangan terjadi. Dokter tanya, ini kok ada niacinamide di komposisinya nggak ada. Dari mana nilai niacinamide muncul di hasil lab? Oke, ini kan nggak ada tendensi pribadi ya dok? Ya nggak ada. Dokter lagi sebagai orang yang memberikan edukasi. Betul. Tapi pada akhirnya ini kan namanya kekerasan pribadi. Betul. Sudah pribadi keluar dari segala macam. Kekerasan pribadinya dari mana? Ya. Ya tadi sempat dia bilang menyerang pribadi, keluarga sampai. Dan dokter pun menjadi diserang pribadi lah. Karena sebetulnya pada akhirnya dia menjadi saling serang dok. Betul. Personal ya. Gitu. Dokter sendiri kan bahwa ini sebetulnya lebih ke bisnis
atau tendensius bahwa dokter itu nggak boleh jualan. Itu Tidak ada aturan yang mengatakan dokter tidak boleh jualan. Tidak ada aturannya, ya. Jadi mungkin nanti dokter akan minta mungkin dari pihak ID juga untuk menjelaskan itu. Jadi dokter itu berhak untuk berjualan, tapi berjualan dengan beretika. Bukan dari misal satu dokter, ya, dia produknya modalnya 70.000 misal ya, isinya 6 produk. Dia jual dengan harga 1,5 juta, etis nggak? Saya tanya. Dokter. Atau dia menjual, misalnya ada satu lagi nih oknum dokter, lain lagi nih. Dia menjual produk, di sini ada TikToknya ya, TikToknya kena. Menjual produk minuman oral. Di situ tertulis tomat putih, white tomato. Padahal kandungannya nggak ada white tomato. Apakah dokter boleh seperti itu? Nggak boleh. Itu jelas nggak etis, gitu loh. Disitulah dikatakan dokter nggak boleh berjualan karena sudah mulai nggak etis. Dan, nah betul. Ada lagi Prof. Taruna ditanyakan di acara situ. Apakah boleh dokter itu di endorse? Jawaban Prof. Taruna, boleh. Prof. Dr. Taruna M. Biomed PhD. Dengan jelas beliau mengatakan dokter boleh menerima endorse asal sesuai dengan etika. Di undang-undang ini sendiri atau etika sendiri atau di kode etik sendiri tidak pernah tulis ya bahwa dokter itu tidak boleh berbisnis atau berjualan. Tidak pernah, tapi ada etikanya. Jadi kalau berjualan ngambil keuntungan berapa nggak boleh dibuat etikanya. Jadi kepentingan masyarakat itu yang didulukan, bukan di otaknya hanya cuan. Tidak, tetap kepentingan masyarakat. Kenapa? Dokter sendiri juga punya usaha, dokter juga punya klinik, dokter juga punya skincare. Tetapi masyarakat yang datang ke klinikan dokter konsultasi tidak pernah dokter cas. Kalaupun konsultasi mereka dapat resep, mereka mau tanya berapa budget yang mereka pulang, tidak pernah dokter cas. Supaya apa? Misalnya mereka pengen ngerti tuh, oh biayanya segini. Misalnya nih, oh 500.000, belum ada duit nih dok. Ya udah pulang dulu, nggak apa-apa dokter nggak cas. Suatu saat mereka ada rezeki, mereka bisa datang, mereka bisa beli. Oke dok, yang mereka sebut nggak fair itu karena tadi ya dokter juga punya bisnis yang sama gitu. Betul. Nah, jadi dia menganggap bahwa dokter ini menutup rezeki orang gitu dari review-review gitu. Ini bagaimana dengan brand-brand yang sudah dokter review yang memang produk awalnya memperbaiki dan dokter jual di etalasenya dokter? Apakah itu berarti dokter menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga dokter jualin kok di etalase dokter, asal sudah dokter cek perbaikan ya dokter bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama dokter memang harganya memang agak ambiar karena dokter kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang dokter jual dengan harga ambiar, yang mereka bisa jual dengan harga normal. Oke dok, langsung di masalah skincare ini ya dok ya, yang semakin kesana kemari semakin banyak masalah yang hadir. Cuma ini seperti apa? Sesuai dari mereka mengaku suatu kesalahan. Enggak, dokter intinya tujuannya pengen bisnis skincare menjadi kolam yang bening aja itu aja. Itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini dokter nggak ingin berdamai karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh owner skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat aman atau tidak, bukan dokter. Oke, dari sisi seorang dokter kan untuk membuat dunia skincare menjadi kembali sehat dan baik-baik saja, atau memang harus memiliki pakem-pakem untuk siapapun yang mau bisnis skincare, apapun orang biasa, apoteker segala macam. Tidak ada masalah, siapapun bisa jualan skincare. Itu tapi harus dipakem-pakem gitu. Ya, jadi mungkin nanti dokter berencana akan membentuk asosiasi, gitu, akan membentuk asosiasi tentang
perlindungan, bagaimana sih, jadi edukasi bagaimana sih kita menjual skincare yang benar, bagaimana sih influencer itu untuk mereview, karena tetap boleh mereview suatu produk, kita sebagai masyarakat bisa untuk mengawasi ya, karena undang-undang perlindungan konsumen masih berlaku di masa ini. Dok, terkait dia tuh yang ada info kalau SS itu dugaan diperas hingga 500 M. Semua mengarah ke dokter. Klarifikasi aja gimana dok? Jadi begini. Ada hubungannya sama HS. Ada hubungannya dengan HS. Yes. Oke. Mengarahnya ke dokter. Emang bener sih pada saat itu juga tanya. Kalau dokter itu bersama dengan sindikat, dokter bilang aja. Dokter mau kita, kamu nggak ingat yang ngasih nomor nih, kita kan kamu. Maksudnya sindikat tuh apa? Itu dokter pengen tanyakan, cuma dokter males ya. Udah dokter capek, dokter berpikir udahlah kita urusannya ke ranah hukum aja, karena berdebat dengan orang seperti ini kan nggak akan selesai. Gitu, hanya menghabiskan energi. Jadi untuk yang 500M, 20M, 50M, 100M terserah lah gitu. Yang jelas yang dituduhkan itu pernah nggak terima duitnya, udah gitu aja. Kalau emang pernah terima duitnya, buktikan saja kapan transfernya, kapan terima duitnya, dibuktikan aja nanti di ranah hukum. Karena semua orang bisa bicara. Berarti membantah dok ya kalau dokter pernah memeras SS itu ya? Seharusnya jangan 500 miliar, 1 T sekalian. Tanggung gitu ya? Tanggung, bener, apalagi yang 20M tanggung banget nyesel. Harusnya 50M, 100 itu 500 miliar tuh. Harusnya 1 T, salah ya. Jadi jangan, kalau 2 T, 3 T gitu ya. 30 T sekalian. 30 T enggak. Iya. Dok, 200, enggak, yang itu berapa tuh 6 tahun? 300. Nah sekalian aja. Harusnya, aduh kenapa 500 T, 500M, sayang kesempatannya itu sayang. Tapi dokter senang ya, maksudnya apa? Jadi mereka yang mengeluarkan statement itu, enaknya harusnya menyebutkan nama, gitu. Misalnya kayak seperti doktif pemeras, doktif penipu. Nah itu enak banget sebenarnya, bisa dituduh dengan pencemaran nama baik. Masalahnya ya, yang sebenarnya itu menggunakan mulut nih, ya. Jadi orang yang maker apa sih namanya itu, yang orang yang dibalik semua ini itu nggak bersuara. Jadi dia mengumpatkan, sama seperti kasus yang terjadi ini terbuka ya akhirnya ya, jadi akan membuka di sini tahun lalu ya. Ada seorang oknum dokter juga yang ingin menjatuhkan oknum dokter yang lain. Dengan cara apa? Dengan membayar buzzer untuk menjelekkan oknum dokter yang lain. Siapa oknum dokter ini? Oknum dokter ini dokter kasih spillnya sih cewek, tapi kemasannya kayaknya suci, tak bernoda, gitu. Yang mengaku tidak pernah menggunakan buzzer. Wahai kamu oknum dokter yang diduga menuduh dokter memeras kamu, ya 20 miliar, gak tahu siapa orangnya. Kamu bilang gak pernah pakai buzzer. Tahun lalu kamu mentransfer uang sejumlah uang, disebutin nggak jumlah uang? Iya. 25 juta rupiah ke buzzer untuk menyerang DRL. Untuk apa? Agar kamu bisa menjadi nomor 1 di dunia bisnis skincare ini, biar masyarakat tahu. Tahunya dari mana itu 25 Lihat buzzer? sendiri transferannya ke orang ini, ke buzzer. Lihat sendiri dari mana kok dokter tahu itu dia, dari PT-nya dia sendiri. misalnya R ya? Jangan mancing-mancing. Dok, ini dok. Apa? Jadi gini ya, media jangan digiring. Jadi media masyarakat ini pintar. Iya, apa yang Dotif katakan itu ada buktinya. Jadi bukan hanya hoax. Jadi ada bukti transfer ada, Dotif ngomong ada. Jadi kalau misalnya Reza, nah kan lewat lihat aja ya. Jadi kalau misalnya DRZ, nggak apa-apa sih emang Jadi kalau misalnya DRZ itu berusaha untuk mengelak, ya kan, itu ada jelas, itu transfernya jelas banget. Ya kamu buat apa transfer itu, untuk menyerang, dan waktunya pun jadi berapa hari ditugaskan untuk menyerang DRL. Jadi ini persaingan skincare yang sebenarnya nggak sehat banget. Ya sesama dokter pun saling menyerang. Jadi kalaupun kalian di sini dikirim dokter untuk membayar buzzer, demi Allah
sepeser pun dokter tidak pernah membayar buzzer. Demi Allah, ya, udah ngomongin Allah nih, berani, tidak pernah. Jadi kalau kalian mikir, oh ini adalah dokter kerjaannya buzzer, tidak pernah sama sekali. Buktikan, kapan dokter bayar buzzer, kapan dokter transfer buzzernya, gampang buktikan. Ya, kalau DRC dokter lihat dari PT Gelatin 25 juta tit, gitu. Tanggalnya tit, gitu ya, berjalan. Ya, oke. Dok, terakhir dok, apa motivasimu? Enggak ya? Tadi siang sempat Dari gua. Dok, alasan tadi siang sempat Keterangan. dokter itu bersumpah di bawah Al-Quran. Bukan tadi siang udah lama. Udah lama itu. Jadi sekarang belum bisa pegang Al-Quran karena lagi ini. Kenapa? Udah lama itu. Udah lama. Itu udah lama karena dokter dipancing dengan omongan dari kakek Sahrul. akhirnya bersumpah. Akhirnya keluar. Oh, Karena kalau Al-Quran tuh biasanya cepat ya balasan. Iya. Gitu. Tapi jarang ada orang yang berani karena cepat banget balasannya. itu membuktikan bahwa keberanian dokter artinya Bukan kaleng-kaleng. iya. Hebat. Gitu ya. Dok, terakhir dok, apa dok motivasi dari seorang dokter nih masih ingin terus mereview di saat orang-orang yang lebih pantas bilang kan BPOM yang lebih pantas, tapi dokter di saat juga dokter lain juga masih udah ada yang taubat lah dari mereview, dan dokter masih maju. Apa nih motivasinya dok? Badan POM tidak pernah melarang untuk mereview, tidak. Itu salah ya, giringan opini yang salah. Tidak seperti itu. Jadi sebelum dokter melakukan preskon, ya, dokter sudah berdiskusi dengan Badan POM, menanyakan ke Badan POM apakah ada yang salah dengan review dokter kemarin itu. Dan beliau dengan tegas menjelaskan tidak ada yang salah. Jelas ya? Udah ya? Tidak ada yang salah. Artinya apa? Badan POM tetap mengizinkan dokter untuk review sebagai pengawasan dari masyarakat. Oke? Terus dok, soal kemarin kan dokter sempat memberikan somasi terbuka kepada dokter Eka ya, yang anak buahnya dokter Richard kan dia. Seperti apa, mungkin sudah ada balasan atau tanggapan dari Nggak ada, mereka? karena dokter juga sudah berusaha untuk menghubungi dia ya, DM melalui TikTok. Nggak ada balasan, jadi dokter memutuskan akan melanjutkan ke MKEK sama seperti bosnya juga. Biar sama-sama ada tanggung jawab. Apa mungkin bukti-bukti untuk melaporan ke MKEK? Kenapa? Buktinya ya itu di TikTok itu dia menulis seperti itu sudah melukai perasaan tenaga saya, dan itu jelas tidak etis. Gitu. Udah jangan mancing-mancing deh. Tapi kayaknya dokter juga ada mungkin informasi tentang dokter Eka yang ternyata pernah bermasalah juga dok. Ya itu kan netizen Indonesia tuh hebat banget bener. Netizen Indonesia tuh hebat banget loh guys. Ya jangan kalian yang nakal, jangan macam-macam deh. Terutama untuk Rahma, ayo. Itu ada yang mulutnya kedut-kedut, kenapa ya itu yang mulutnya kedut-kedut gitu. Terus ada juga yang ngeliat ada yang begini kan, pakai begini, tapi bukan begini kalau mau yang iklan kayak gitu ya. Udah tuh nggak mau ngomongin siapa itu. Nanti bilangnya personal gitu. Ada juga dugaan kaitannya dengan nadar. Udah tuh nggak mau ngomong. Bener apa? Nanti saja ya guys ya. Netizen itu adalah intel yang luar biasa. Netizen Indonesia tuh bukan hebat kok. Ya. Bahkan ada hacker Indonesia dipakai untuk agent Mossad juga ada canggih-canggih Indonesia ini. Dokter, apa sih yang ini dokter kan seorang perempuan, maksudnya apa yang membuat dokter itu berani bahkan melawan gunung besar, ibaratnya kekuatan besar gitu, dokter berani nih, nggak ada apa yang membuat dokter berani? Apa mungkin? Berjuang untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, itu adalah passion dokter. Jadi itu bukan bercanda ya guys ya, teman-teman itu sering ngeledekin dokter begini. Kalau dokter ada bencana, itu kan dokter paling terjun pertama tuh, ya kan? Nah, sampai mereka bilang begini, ini pasti ya, dokter pasti begini gara-gara tidak ada bencana. Jadi akhirnya sekarang bikinlah dokter ini puting beliung di dunia skincare. Nah, turunlah dokter gitu. Jadi sebenarnya dokter sih nggak pengen ada bencana di Indonesia. Tapi memang passionnya dokter yang seperti itu. Dokter pengen berbisnis, tapi melihat dunia bisnis skincare kok seperti ini, masyarakat itu banyak ditipu dengan giringan opini yang ada gitu di media ini, sama seperti yang sekarang terjadi di dokter. Bagaimana mereka menggiring opini yang buruk tentang dokter, gitu kalian bisa lihat. Terutama dia menggerakkan seperti kakek Sahrul, menggerakkan Arif Afanda, menggerakkan SS dan lain sebagainya, gerombolan di situ. Dia makanya harus bilang gerombolan sirkus
untuk menyerang pribadi, personal, keluarga doktif, teman-teman doktif, tapi doktif nggak akan kena. Oke dok, tapi selama dokter berjuang kan kemarin kan atau udah dilaporkan karena sudah selesai. Nah, sejauh ini masih ada nggak sih mungkin yang mencoba menghubungi dokter? Sudah, jangan banyak bicara terus gitu. Ada nggak mungkin yang banyak, tapi dokter kan nggak pernah peduli. Dokter nggak peduli. Di depan ada gunung yang bakalan longsor kapan saja. Dokter terabas, cukup dengan titipkan KTP. Ya, dokter titipin KTP. Kalau dokter nggak balik, kalian tahu di berapa orang yang nggak balik. Ya, karena itu kalau sudah ketimbun sama yang namanya gunung yang longsor, nggak bakalan ketemu kan. Karena dokter tinggal titipin KTP ke orang, sementara dokter dan timnya dokter tetap anterin bantuan, nilai tarik dokter tetap terjun, tetap masuk. Dan alhamdulillah sampai sekarang dokter masih sehat walafiat. Dokter tadi kata PSS itu bahwa apa yang dilakukan dokter ini membuat imbasnya ya, membuat kerugian banyak karyawan, ratusan karyawan di PHK. Sama siapa? Oleh karena dokter omsetnya menurun. Tadi disebut bahwa dokter itu melakukan kejahatan nih dok. Iya, karena dokter bicara. Ada buktinya nggak? Nah, Ada buktinya nggak? menurut mereka, dari mereka, menurut mereka. Usahanya. Iya, penjualannya berkurang. Kalau memang menjual produk-produk yang overcome gimana? Diizinkan? Boleh. Terus menipu masyarakat? Boleh. Saya tanyakan kembali ke kalian, boleh? Enggak. Ya udah.